Cuma kesalahannya kenapa yang 38 yang fatal ini, kalau menurut saya Pangeran Suryanegara Bupati pertama itu anaknya tidak dimasukkan. Yang menjabat. Iya, yang menjabat. Bupati kedua, ketiga, dan keempat. Saya menemukan silsilah di museum dan Mahkamah Agung. Iya. Apakah juga sama dengan silsilah yang di sini? Karena disebutkan di sana kalau tidak salah silsilah pemimpin atau raja-raja Madura Barat. Iya. Apakah Om Mamak juga pernah melihat silsilah itu? Saya pernah melihat yang pertama kali itu di komplek makam di belakang Masjid Agung Sultan Abdul Qadir di sana. Ternyata masih kalah jauh dari seperti ini datanya. Apalagi yang ada di tulisan Kaik. Karena apa? Pada saat Kaik meninggal, tahu-tahu muncul silsilah kok pamannya tidak ada, malah ponakannya yang ada. Kan aneh di situ ya. Nah, yang lain, loh kok ini kok nggak ada. Akhirnya saya ketemu silsilah yang seperti ini. Nah, iya yang seperti ini ya. Iya. Nah, ini menyebutkan silsilah Raja-Raja Madura Barat. Iya. Nggak tahu isinya apa. Apakah yang tertera ini masuk silsilah Raja-Raja Madura Barat itu apakah dari keluarga laki-laki atau dari kerabat? Saya tidak terlalu jauh untuk meneliti nama-nama yang ada di sini. Karena kami juga sudah punya datanya. Cuma yang jadi masalah patokan saya sesuai amanahnya KAI. Jadi kamu kalau mau lihat silsilah cukup satu garis keturunan aja. Kebetulan di sini ada Sultan Qadirun ya. II. Ini Ya, Sultan Cakradiningrat II. Nah, Abdul Qadirun ya. Ya. Salah satu putranya ini termasuk keluarganya saya, Mbah Buyut saya, nomor 33, Pangeran Mangku Adinegoro. Iya. Kemudian punya anak, ini cucunya Sultan ini. Ini ada 10 ya? Iya, 10. Loh, putra-putrinya ini kenapa tidak dimasukkan? Padahal masih ada. Namanya lengkap. Apalagi sampai terah keempat, terah kelima juga ada. Secara pribadi, nggak apa-apa. Ini mungkin silsilah keluarga, nggak perlu diumumkan. Tapi kenyataannya ada lagi. Kebetulan ini Mbah Buyut saya itu masih saudara dengan nomor 38, Pangeran Suryanegara. Bupati pertama. Oh iya. Kenapa bupati selanjutnya tidak disebutkan? Yang kedua, ketiga, keempat, sampai keempat anaknya itu masih ada, Mas Munir, Malikul, Iya. Kemudian anaknya Mas Malikul itu juga ada, Mas Munir itu juga ada. Laki, kenapa tidak dikopi? Kenapa tidak tanya? Iya, hanya putus sampai di sini ya. Makanya saya juga bingung mengartikan ini lagi. Mana yang Raden Ayu tadi? Nah ini Raden Ayu Temenggung Mangku Adiningrat Raisa. Artinya dia menantunya Sultan. Iya. Menikah dengan putrinya Sultan, makanya disebut Raden Ayu Temenggung. Ini tidak muncul di sini. Seharusnya muncul di Temenggung Mangku Adiningrat Raisa. Raisa itu istrinya. Raisa ini putrinya Sultan ya. Ini salah penempatan atau gimana punya data kemudian dimunculkan di sini atau mencari Mangku Adiningrat ini tidak ketemu, akhirnya ditulis sini aja. Harusnya ini ada di Mangku Adiningrat. Keluarga besar Mangku Adiningrat. Di sini berarti ya? Bukan? Iya, seperti ini ya Pangeran Toading. Itu pun berhenti di sini. KAI pun punya data, sebentar saya ambil datanya ini. Saya tidak perlu membuka silsilah yang ditulis KAI dalam bentuk fotokopi karena aslinya itu
kasihan ibarat bayi harus dibopong pelan-pelan. Iya, gitu iya. ya. Ini saya punya data nomor 1. Ini. Kemudian cicilan dari nomor 3 ini ada. Nomor 7 ada. Ini Panembahan Cakran Ingat 7 ini ada. Nomor 8, nomor Putra 12, 33, 34 dan 38. Makanya saya pantau terus ini. Benar enggak penulisannya? Kalau dengan data ini seperti apa? Apanya? Ini perbandingannya. Ya kurang lengkap di sini. Cuma kesalahannya kenapa yang 38 yang fatal ini kalau menurut saya Pangeran Suryanegara Bupati pertama itu anaknya tidak dimasukkan. Yang menjabat. Iya, yang menjabat. Bupati kedua, ketiga dan keempat. Bukan karena di kabupaten di kantor dinas itu bupati itu ada silsilah tentang jabatan bupati mulai dari siapa itu ya. Kemudian ada silsilah raja-raja, kenapa tidak ditampilkan? Berarti ini kan jabatan. Iya. Masalahnya ini seperti dikepras. Dipotong terahnya itu. Padahal terahnya masih ada ini. Iya. Ya silakan, kalau mau buat seperti itu tidak perlu diumumkan, kasihan anak foto tidak bisa mengerti. Iya. Sebetulnya dia bilang Om, Mas, kadang kalau manggil Mas dia suruh manggil Om atau manggil Mbah, manggil adik. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan, maklum aja mungkin mereka itu tidak tahu. Yang salah siapa? Harus belajar ini dulu. Kalau ingin tahu cara menyebutnya seperti Joni ya, punya anak. Otomatis saudaranya Joni, anaknya Joni itu manggil siapa ke mbaknya? Tante kalau perempuan. Mbak Yu, bukan. Bule ya. Kemudian punya bapak. Bapaknya Joni punya bapak. Berarti kan mbak. Saudaranya mbak ada laki perempuan. Ini siapa? Itu mbak. Bukan mbak saya ini. Ini saudaranya mbak. Mbak juga. Tidak, mbak juga. Gitu. Walaupun dia walaupun dia panjang seperti Putana Sultan. Kalau terahnya 1, 2, 3, yang 3 itu nyebutnya ke terah 1 itu siapa? Jangan melihat usia, tua mudanya. Lihat terahnya. Istilahnya ada pasor. Iya. Iya. Kalau di Jawa kan masih tetap itu. Masih. Nah, kenapa di Bangkalan kok diacak seperti ini? Kasihan kalau anak-anak saya beritahu. Di paguyuban kalau ada rapat pengurus itu saya masukkan itu. Itu maksudnya biar tidak hilang tata cara menyebutkan seseorang di dalam kesehariannya, di dalam keluarga besarnya. Oh, itu mbak saya. Kok masih muda? Lihat angka tahunnya. Iya. Bapaknya lahir tahun berapa? Ibunya lahir berapa? Ya, anaknya, oh iya benar. Itu mbak saya, tapi masih muda. Gak apa-apa dipanggil Om, Mas. Kenapa? Kan masih muda. Ya, kalau dari silsilah jangan seperti itu. Berarti silsilah ini kurang lengkap begitu? Kurang lengkap, iya. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Kalau ini silsilah keluarga mungkin boleh. Boleh, Tapi tidak kalau usah dipublish. Ya, jadi kecuali kalau yang memegang jabatan, maksudnya Yang orang yang orang pemerintahan atau orang yang umum kan pasti tahu. Loh, bupati pertama itu siapa? Iya, iya. Nah, kalau ingin lihat silsilah yang ada di keluarga. Berarti lebih lengkap yang di Pendopo Agung ya, yang di Pendopo ini. Sebetulnya lengkapnya di kabupaten itu karena menunjukkan jabatan. Iya. Ya, benar. Jabatan. Jadi penyebutannya ini silsilah keluarga seperti itu ya. Kalau saya boleh bilang seperti itu. Dan tidak harus ditampilkan di publik. Tidak. Ya. Khawatir apa? Ada yang menyimak, kemudian tidak tahu silsilahnya. Saya coba, namanya ibu kok sama. Hampir di sini, apalagi yang panjang. Namanya itu hampir sama. Gitu. Iya betul. Barangkali ada pertanyaan, Pak De? Berkaitan dengan silsilah raja ini kan sudah publish dan sudah masyarakat tahu, tetapi masih ada kekurangan.
yang perlu disempurnakan. Mudah-mudahan saya bukan pertanyaan, hanya himbauan aja. Karena di museum itu ada seperti ini, perlu dilengkapi. Khusus untuk yang jabatan saja. Saya kira itu saja yang dari saya. Ini tambahan lagi. Ini yang saya lihat kemudian dari Panembahan yang kena ningkat 8. Di sini ada Pangeran Adipati Pakuningrat. Saya kira Aang tahu ini silsilah cara menyampaikan. Kalau saya datanya ada, cuma saya kan waktu itu kan belum lahir, tapi dalam cerita ini sebagai Raja Magang ya. Iya. Ratu Magang. Ini kan meninggal setelah 3 tahun. Di sini ada Ronokusumo, Surudin. Berarti Jadi, adiknya. Ya. Jadi waktu dia masih hidup menikah dengan salah satu putrinya di Bupati Sampang. Meninggal, menikah, dikawin oleh Ronokusumo. Jadi bunyinya Raden Ayu. Dan Ayu Adipati Pakuningrat, Siki Rono Raden Aryo Ronokusumo. Iya, Itu. Ini kok muncul seperti ini? Saya bingung. Nah ini bacanya gimana? Ini Apa? apakah gini Om? Ya kan? Ini otomatis Surudin ya. Ini. Tapi kok ini langsung ke sini? Nah, makanya. Ya kan? Rancu ini. Ini dibilang rancu karena mungkin data tertulis tidak ada atau memang disengaja. Iya iya. Sedangkan kalau lihat dari biasanya kan memang umpamanya Singo, berarti kan anaknya Singo juga. Kalau ini kan Ronokusumo, otomatis dimulai dari sini kalau nggak salah. Ya. Mangku Adi Kusumo, ya kan? Iya. Prating Kusumo, ya kan? Prataning. Gondo Kusumo, Ya. kayak gitu. Saya kurang paham dengan istilah itu. Cuma saya bingungnya kenapa kok nyebutnya dari Pakuningrat? Kalau saya lihat di Facebook atau dikirim di WA itu Pakuningrat, kemudian turun ke Suryo Adikusumo, Iya. kemudian Abdul Saleh ya, Iya. Muhammad Saleh, kemudian Hamid Mustari. Padahal data saya punya, Ini saya berarti bandingkan, duh, kok beda sekali. Iya. Nah, makanya gunanya kita belajar silsilah ini itu kan juga untuk tapi ini biar tahu bahwa susunannya tuh yang mana. Kayak gini kan Ceki otomatis mungkin ada istilah turun ranjang, Ya. kan gitu kan. Iya. Setelah ini meninggal kawinlah sama adiknya, kan gitu. Dan Baru- lagi dengan silsilah itu, kalau silsilah penempatannya benar, kita hidup itu kan punya kekayaan misalnya ya berlebihan, harta warisnya cara baginya itu lebih mudah. Oh itu dari Oh iya. ya benar kan? Iya. Maksudnya di situ juga. Jadi pembagian waris itu tidak terlalu rumit, gampang. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti pembahasan silsilah. Mungkin agak panjang, tapi ini pembelajaran yang luar biasa terutama untuk generasi muda Pak De ya. Iya. Karena ini juga Meluruskan sejarah Mas Lutfi. Iya, meluruskan segala juga ilmu Pak De ya. Betul. Terutama saya yang baru sekarang ini sedikit banyak sudah Memahami. sedikit memahami begitu Pak De. Bukan banyak, sedikit memahami. Penutup Pak De, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau bisa kepada pembuat silsilah ini untuk dilengkapi. Kalau tidak bisa, ya kami akan mencoba untuk meluruskan dalam hal ini khusus untuk yang menjabat. Yang menjabat. Ya. Ya. Mungkin sampai sekarang bupati terakhir ya itu yang nanti akan kami tulis kira-kira begitu. Silsilah jabatan. Ya. Kalau dari Muhammad sendiri, Om? Ya, hampir sama dengan Mas Doeng ya. Jadi kalau ada punya data, jangan sekali-kali atau gegabah untuk menyampaikan di tempat-tempat umum. Ya. Ya, bagi orang yang tidak mengerti, tidak ada masalah. Tapi dari keluarga besarnya, mau nanya salah, dibiarkan, anak foto malah tambah bingung. bingung. Iya. Jadi lebih baik dibenahi sesuai dengan data yang benar.
gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti Mama juga bila misalnya ada orang konsultasi sebetulnya. Bisa. Ya seperti tadi disebutkan tuh harus menyebutkan nama ibu, nama bapak, nama mbah lah dari bapak, dari ibu terus. Jadi ibaratnya menurut piramid yang terbalik ini. Iya. Misalnya ada forum untuk meneruskan silsilah. Itu yang diharapkan sekali seperti itu. Jadi sempurna, biar keluar itu biar enak. Jadi sama-sama oh saya ada di sana, oh saya di sini. Iya, selama masih mengakui kesalahannya dan untuk dibenarkan, apa salahnya kalau saya bisa datang? Gitu. Kan gitu. Dengan data Apalagi yang masing-masing, bukan terahnya, kok tahu-tahu datang ke rumah tanya silsilah seperti ini. Saya juga kaget. Ini bukan apa istilahnya? Bukan keluarga besar, bukan juga kerabat. Oh, mungkin ini budayawan yang senang dengan istilah-istilah yang muncul di masyarakat ya. Iya. Untuk mengetahui dan apabila salah, insya Allah bisa membantu untuk membenarkan. Iya. Terima kasih Om Mama, Iya. Pak Tito Eng, juga Mas Aang yang sudah menemani kami membahas silsilah ini. Tentunya masih banyak kekurangan. Iya. Kami tidak menutup saran dan masukan Pak De untuk kesempurnaan tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan. Saksikan channel Gerbang Pulau Madura di YouTube Mator Sekalangkong.